Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Gatot Nurmantio bukan negarawan, justru ikut merusak negara ini. Ini sumber saya dari YouTube juga. Jadi katanya Gatot Nurmantio ini bukan negarawan, justru merusak negara ini. Kenapa? Karena sebelum dia pensiun sebagai Panglima TNI, sudah dipecat dia dari Pangap. Jadi dia termasuk kelompok sakit hati kepada Presiden Joko Widodo ini. Karena dia tidak sampai selesai sebagai Pangap di Indonesia ini. Yang samping itu juga, Gatot Nurmantio ini suka membesar-besarkan masalah PKI. Terutama dia waktu sengaja dia memutarkan dokumentasi film Gerakan 30 September agar masyarakat melihatnya dan anggota militer juga melihatnya, menyaksikan kekejaman PKI zaman dulu. Jadi saya lihat seharusnya Gatot Nurmantio ini jangan mengungkit masa lalu, masalah-masalah sakit hati di tengah-tengah bangsa. Hal ini dapat juga nanti menimbulkan perpecahan di antara masyarakat Indonesia, pendukung bangsa ini. Jadi itu yang saya bilang, dia tidak negarawan. Karena kalau dia negarawan, pasti dia akan bicara rekonsiliasi, yaitu menyatukan semua rakyat Indonesia yang pernah, terutama keluarganya yang ada sekarang, dipersatukan. Seperti keturunan PKI yang sekarang ini, harusnya dipersatukan itu dengan masyarakat seperti yang pernah terjadi juga masalah peristiwa tahun 1998. Jadi ini semua ada sifat-sifat negatif dari keturunan ini, dan ini seharusnya harus dilakukan rekonsiliasi, menghilangkan rasa-rasa sakit hati zaman dulu. Jangan dibawa-bawa di dalam bernegara ini lagi, agar negara kita tercipta situasi dan keamanan. Tetapi saya lihat dia terlalu membesar-besarkan masalah PKI ini. Ini tujuannya mungkin membesar-besarkannya ini kaitannya nanti akan merusak, akan menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Karena Presiden Joko Widodo ini dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dianggapnya sebagai pelindung anak-anak PKI tersebut. Perlu kita ketahui, Partai Demokrasi Indonesia adalah partai terbesar di Indonesia ini. Tentu sudah tepat dia melindungi semua orang, anak bangsa yang tidak diterima pihak lain. Dan dia harus melindunginya, karena anak PKI itu juga sama haknya dengan masyarakat umum lainnya. Tidak boleh dikucilkan. Karena dalam asas hukum pidana, siapa yang melakukan perbuatan hanya dia yang bertanggung jawab. Berarti perbuatan PKI zaman dulu itu adalah tanggung jawab orang tuanya, bukan tanggung jawab anaknya. Demikian juga dalam agama Islam, katanya tidak ada turunan warisan dosa kepada keluarganya. Demikian juga agama Kristen, kalau sudah dibaptis, dia sendiri yang menanggung dosanya, bukan keluarganya lagi, bapak ibunya. Jadi saya lihat, tetapi Gatot Nurmantio ini seharusnya dia menciptakan hubungan baik di antara anak bangsa, baik dia keturunan PKI maupun dia keturunan Cina dulu, peristiwa tahun 98 dulu, harus dipersatukan itu sebab kalau dia benar negarawan. Tetapi karena sifatnya tidak negarawan, justru membesar-besarkan masa lalu untuk menimbulkan kekeruan yang masa akan datang. Jadi saya lihat demikian hal-hal yang lainnya. Dan juga saya lihat Gatot Nurmantio ini justru turut bergabung dengan aksi koalisi mahasiswa Indonesia yang dibentuk oleh Din Samsudin. Padahal ini organisasi tujuannya juga ada juga tidak baik, yaitu untuk ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatan resminya selaku Presiden RI yang dipilih oleh rakyat. Dan justru Gatot Nurmantio ikut bergabung ke sana, berarti dia bergabungnya Gatot Nurmantio dengan Din Samsudin ini adalah untuk merusak negara itu.
menambah lawan negara ini. Seharusnya dia tidak boleh ikut di sana kalau dia memang sifatnya nasionalis. Tetapi karena sifatnya tidak nasionalis, ya dia ikut bergabung. Tidak peduli sama dia itu semua. Yang penting nanti dia bisa jadi pimpinan. Itu dugaan saya. Dan juga saya lihat tidak pantas Gatot Nurmantio ini bergabung dengan kami ini, aksi kami ini, koalisi anak mahasiswa Indonesia ini. Katanya tuh mereka akan memberikan pandangan-pandangan untuk memperbaiki negara Indonesia ini. Bagaimana dia bisa memberikan pandangan positif? Karena pembentukannya pun sudah sifatnya negatif, ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presiden. Bagaimana dia memberikan pandangan-pandangan yang positif supaya negara ini bertambah baik? Mungkin tujuannya untuk bertambah rusak agar ada kesempatan untuk meraih jabatan di pemerintahan ini. Jadi itu saya lihat. Apalagi kelompok kami ini banyak anggota-anggotanya yang tadinya pegawai negeri atau di aparat di pemerintahan dipecat karena kinerjanya tidak bagus, sehingga merupakan daripada kelompok yang tidak senang kepada Presiden Joko Widodo. Sekian dan terima kasih.